Momentum perjuangan terbesar bangsa Indonesia setelah mengalami penjajahan akhirnya tercapai setelah Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan ini sifatnya masih de facto. Sehingga untuk menjadi sebuah negara yang sah, negara Indonesia perlu mendapatkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain secara de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain karena telah memenuhi unsur-unsur negara seperti ada pemimpin, rakyat, dan wilayahnya. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Terlebih lagi, terjadi kekosongan pemerintahan pada saat Jepang kalah perang dari pasukan Sekutu. Sedangkan Sekutu juga menurunkan pasukannya beserta pasukan Belanda memasuki Indonesia kembali. Jelaslah bahwa bangsa Indonesia memerlukan pengakuan dan dukungan dari negara lain untuk mengesahkan berdirinya negara Republik Indonesia. Lalu, negara mana saja yang mendukung dan memberikan pengakuan kemerdekaan bagi Indonesia? Mari kita simak pemaparan video berikut ini. Negara Vatikan merupakan negara independen terkecil di dunia, baik area maupun populasinya yang diakui secara internasional. Negara yang berada di tengah Roma, Italia ini memiliki luas sekitar 0,44 km persegi dengan jumlah penduduknya hanya ada 800 sampai 900 jiwa. Dan dulunya Vatikan berada di bawah pemerintahan Italia. Namun pada tahun 1929 Vatikan menjadi negara sendiri. Bentuk pemerintahan negara ini adalah monarki dan diperintah oleh seorang uskup Roma yaitu Paus. Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia sejak awal berdirinya. 1 bulan setelah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, Vatikan juga memberikan pengakuan kemerdekaan bagi Indonesia. Pengakuan ini juga dibuktikan dengan membuka kedutaan secara resmi pada tanggal 6 Juli 1947 di Jakarta. Keputusan Vatikan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia membuat terkejut negara-negara di Eropa. Pasalnya, Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Eropa sendiri, yaitu Belanda. Perhatian Vatikan terhadap Indonesia muncul tatkala Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Pada saat itu, Jepang telah merampas gereja-gereja Katolik, pertapaan-pertapaan ordo, rumah sakit, sekaligus mengambil aset milik umat Katolik di Indonesia. Pasukan Belanda juga melakukan operasi militer untuk menduduki kembali wilayah Indonesia. Dukungan dan perhatian Vatikan didasari atas rasa kemanusiaan dan anti penjajahan. Selain itu, kedua negara juga memiliki falsafah yang sama, anti-ateisme, perdamaian dunia, kerukunan antar umat beragama, dan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Lalu, bagaimana hal itu bisa terjadi?